setelah saya sudah membahas tentang PPN, kali ini saya akan membahas satu materi lagi terkait PPh pasal 26. Nah, PPh pasal 26 ini adalah suatu perpajakan dalam yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Hasil Indonesia yang mengatur pemotongan pajak. Nah, pemotongan pajak ini dikenakan ketika kita di luar negeri, tetapi kita memiliki penghasilan di Indonesia dalam negeri contohnya. Nah, contohnya ketika saya tinggal di Amsterdam, di Belanda, atau dimanapun di luar negeri, tetapi saya punya penghasilan contohnya dari investasi, rumah produksi seperti industri ataupun yang lain. Nah, ketika saya bekerja atau tinggal di luar negeri dan ketika saya punya usaha di luar negeri, itu pemerintah mengenakan pajak kepada diri saya atas penghasilan tersebut. Contohnya penghasilannya dari bunga, royalti, jasa dan lain-lain. Itu pemerintah langsung mengenakan pajak setiap saya mendapatkan penghasilan atau keuntungan dari rumah usaha saya sendiri. Nah, ini sebetulnya kalau untuk PPh yang lain pasal 21 yang sampai 25 itu tarifnya beragam. Tetapi di PPh pasal 26 pemerintah menetapkan tarifnya yaitu sekitar 20% dari setiap pendapatan. Nah, 20% inilah yang nanti akan ditarik dari rekening kita kepada langsung kepada pemerintahan. Nah, secara tidak langsung setiap kita yang tinggal di luar negeri, kita tetap memberikan sumbangsi kepada negara dalam negeri. Tentunya seperti tadi, pendapatan kita dipotong sekitar 20%. Nah, pajak ini menjadi cukup nominal atau cukup baik dilakukan dengan metode withholding tax. Withholding tax ini menjadi alternatif bagi pemerintah dalam menanggapi kasus yang seperti ini. Tetapi ini juga lah menjadi filter fiskal untuk pemerintah dalam menghadapi beberapa masalah terkait ketika kita tinggal di luar negeri tapi kita tetap memiliki pendapatan dalam negeri. Tetapi ada satu hal lagi, PPh pasal 26 ini dengan tarif 20% itu bisa bervariasi kembali tergantung bagaimana negara yang kita datangi, negara yang mana tempat kita tinggal pada saat ini. Ketika Indonesia atau negara kita memiliki kerjasama yang cukup erat ketika kita tinggal di negara tersebut, bisa saja 20% ini bisa berubah menjadi 15% atau lebih tinggi, tergantung bagaimana keikatan atau kerjasama yang dilakukan negara kita kepada negara yang kita tinggali pada saat itu. Nah, untuk kedepannya atau untuk lebih lanjut, PPh pasal 26 ini memiliki dampak yang cukup baik, ya, dampak yang cukup luar biasa ketika kita memiliki hak pajak atas pendapatan kita. Pemerintah langsung memotong dengan beberapa nanti metode-metode yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan kita akan mengikuti peraturan atau metode pemotongan pajak tersebut. Selain itu, PPh pasal 26 ini sebagai pajak fiskal, banyak penghasilan yang memiliki sifat final ini menjadi beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan booster atau tenaga tambahan dalam meningkatkan infrastruktur negara kita. Jadi PPh pasal 26 selain memiliki dampak positif, juga memiliki beberapa dampak negatif yang ketika PPh pasal 2 ini enggak diterapkan di negara kita. Contohnya, ketika PPh pasal 26 ini enggak diterapkan di Indonesia, kemungkinan beberapa orang yang memiliki pendapatan luar biasa di negeri kita dan tinggal di luar negeri itu bisa saja memiliki pendapatan 2 kali lipat. Nah, selain itu ketika PPh pasal 26 ini enggak diterapkan di negara kita, akan banyak investor asing yang memiliki peluang untuk mengeksploitasi atau menggunakan pendapatan negara kita untuk hal kepentingan pribadi negara sendiri. Nah, dengan adanya PPh pasal 26 ini dengan tarif 20%, itu akan menjadi filter ekonomi yang kedepannya akan memberikan dampak positif untuk terus mendukung ekonomi Indonesia kita ke depannya.
mungkin untuk saat ini cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf, karena PPH pasal 26 memiliki cakupan yang cukup luas, tetapi saya hanya bisa menyampaikan sebisa saya saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.